Salam sehat buat kita semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Harvey menerima permintaan dari Yasmin Osborn dan segera ke Longmen untuk menyelesaikan masalah di sana. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay. Inilah kisah Bang Harvey chapter 5990 sampai 5994. Chapter 5990. Pada saat ini, Kali Howell memandang pihak lain dengan ekspresi dingin dan berkata perlahan. Wesson, meskipun kamu adalah wakil pertama presiden cabang Longmen di Outskirt, tapi jangan lupa, lagi pula, kamu ditunjuk oleh kepala cabang. Terlepas dari kekuatan atau prestise, kamu hanya biasa-biasa saja. Kamu ingin berada di posisi teratas. Idiot. Kamu hanya bermimpi. Aku akan memberitahumu. Aku sama sekali tidak mungkin untuk menyetujui persyaratanmu. Apakah kamu akan keluar sendiri, atau orang-orangku yang akan mengusirmu? Pria berjubah seni bela diri di sisi yang berlawanan tersenyum pada saat ini. Dia mengangkat kakinya, tersenyum sedikit, dan berkata, Kali Howell, mengapa kamu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan seperti itu? Karena kamu tahu bahwa aku diterjunkan dari atas, kamu juga harus bisa membayangkan seberapa luas jaringan dan energi aku miliki di pucuk pimpinan Longmen. Ayahmu, hanya orang yang sia-sia. Dan dia masih ingin terus menjadi presiden salah satu dari 36 cabang. Bukankah itu sangat buruk? Bagaimanapun, Longmen adalah salah satu dari 4 pilar negara H, dan terkadang tidak bisa dihindari untuk saling bertarung dan membunuh. Orang lumpuh akan memimpin puluhan ribu murid di cabang Longmen Outskirt. Aku sebagai wakil presiden pertama, tentu saja merasa khawatir. Selain itu, putri wakil presiden Osborn terluka di sini, dan entah bagaimana hidupnya saat ini. Siapa yang akan bertanggung jawab? Sederhananya, posisi presiden cabang ini adalah kentang panas. Aku adalah orang yang sangat baik. Aku sudah membantu keluarga Howell, apa kamu tidak menghargainya? Apakah kamu masih ingin mengusirku? Suara Wesson Kennedy terdengar aneh dengan sedikit nada ancaman di dalamnya. Kali Howell, aku akan mengatakannya lagi, dan ini yang terakhir kalinya. Mulai sekarang, semua orang di keluarga Howell Anda harus mendelegasikan kekuasaan, termasuk ibumu dan kamu. Selain itu, semua daftar nama murid cabang Outskirt dan manual pelatihan akan diserahkan kepadaku. Pada saat yang sama, keluarga Howell akan mengirim surat ke markas besar atas nama ayahmu, dan mengatakan bahwa dia sudah tua, lemah, dan tidak kompeten. Dia tidak cocok untuk terus menjadi presiden cabang. Jika hal-hal ini dilakukan, aku berjanji bahwa selain memberi keluarga Howell kesejahteraan selama 1.000.000 tahun untuk menikmati hari tua mereka, aku juga dapat berkontribusi secara pribadi untuk mengirimmu ke kota Hong Kong, sehingga kamu dapat hidup bahagia. Bagaimana? Tidak mungkin. Kali Howell menggertakkan giginya. Tidak. Kalau begitu kamu harus tahu konsekuensinya. Wesson Kennedy tersenyum. Aku khawatir 80% dari para murid dari cabang di Outskirt akan kembali. Beberapa wakil presiden juga akan bersama-sama melapor ke markas besar untuk melaporkan kondisi keluarga Howellmu. Adapun aku akan mengumumkan kepada publik bahwa masalah Quincy Osborn adalah masalah pribadi dalam keluarga Howell. Itu tidak ada hubungannya dengan Longmen di Outskirt. Singkatnya, meskipun secara relatif itu akan lebih lambat. Tapi dalam keadaan ini, aku juga bisa membuat keluarga Howellmu harus mundur dari panggung sejarah. Wesson Kennedy menyesap dari cangkir teh, menjadi lebih dan lebih tenang. Kalian harus mematuhinya, dan lebih baik keluar dari panggung sejarah. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menendang keluarga Howell keluar. Dua jalan, mana yang menurutmu lebih bermartabat dan lebih indah? Kamu seharusnya tahu harus dengan jelas, Nona Kali Howell. Kali Howell mencibir. Apakah kamu mengancamku? Bajing. Wajah Wesson Kennedy tenggelam. Kali Howell, jaga sikapmu. Chapter 5991. Aku sangat sopan padamu karena kerja keras dan dedikasi ayahmu. Jika itu orang lain, aku tidak hanya akan membuat kehidupan keluarga mereka lebih buruk daripada kematian, tetapi aku juga akan membuat wanita cantik sepertimu menjadi mainanku. Dengan bersikap sopan kepadamu, apakah kamu merasa disanjung? Kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Wesson Kennedy membanting tangan kirinya ke meja kopi. Aku akan memberimu 10 menit untuk melakukan semua yang aku minta. Kalau tidak, keluarga Howellmu akan berakhir. Wesson Kennedy menatap tajam Kali Howell dengan tajam. Aku akan memberimu 10 menit juga. Berlututlah dan minta maaf kepada Kali Howell, patahkan anggota badanmu dan selesaikan kekacauan ini di luar. Sebelum Kali Howell bisa berbicara, Harvey York tiba-tiba masuk dari pintu. Kalau tidak, aku berjanji tidak hanya kamu, tetapi bahkan orang-orang di belakangmu akan membayar harga yang tak terbayangkan. Harvey York. Melihat Harvey York muncul, Kali Howell tertegun sejenak, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya.
Dia tahu kemampuan Harvey York. Sekarang Harvey York muncul, keluarga Howell pasti akan diselamatkan. Tetapi setelah tenang, Kali Howell merasa bahwa semuanya tidak sederhana itu. Masalah ini adalah masalah internal Longman. Harvey York hanya orang luar, tidak peduli seberapa kuat dan sombongnya dia, bagaimana dia berani campur tangan dalam masalah internal Longman. Harga yang tak terbayangkan. Mendengar ini, Wenson Kennedy sedikit terkejut, jelas itu yang pertama kali dalam hidupnya bahwa dia telah diancam seperti ini. Pada saat ini, dia sedikit menyipitkan matanya dan menatap Harvey York dengan mencibir. Menarik, bahkan Kali Howell tidak berani mengatakan hal seperti itu kepadaku. Kamu, seorang anak laki-laki berambut kuning yang tidak tahu datang dari mana, berani berteriak di depanku. Kamu ingin orang-orang di belakangku membayar harga yang tak terbayangkan. Apakah kamu tahu siapa yang ada di belakangku? Pada saat ini, Wenson Kennedy memandang Harvey York dengan mencibir dan meremehkan. Jelas, dia menganggap Harvey York sebagai pemuda tanpa kemampuan atau pengetahuan apapun. Bahkan mungkin dia adalah pelamar Kali Howell seperti Ernest Ray. Kalau tidak, bahkan jika otak orang biasa rusak, mereka tidak akan berani membuat masalah dengannya. Harvey York melirik Rolex antik di tangannya dan berkata dengan ringan. Kamu masih punya 9 menit, aku harap kamu tidak terus menyia-nyiakannya. Hahaha, sudah 1 menit. Wenson Kennedy melihat ke atas dan ke bawah Harvey York dengan ekspresi konyol. Wah, meskipun kamu terlihat seperti orang idiot dengan wajah putih kecil. Tapi caramu berbicara sangat lucu. Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu tahu siapa yang ada di belakangku? Orang-orang sepertimu, hanya seperti sampah di tempatku dan bisa diinjak-injak sampai mati di kapan saja. Apakah kamu mengerti? Setelah mengatakan ini, Wenson Kennedy tidak repot-repot melihat Harvey York lagi, tapi menyipitkan mata ke arah Kali Howell dan berkata dengan ringan. Nona Howell, aku sekarang berubah pikiran. Karena kamu tidak bisa bergaul denganku, dan kamu membiarkan orang ini membuatku jijik. Aku sangat kecewa dengan perilakumu yang ingin terus bertahan. Yah, selain kondisi yang baru saja disebutkan, mari kita tambahkan satu lagi. Kamu dan ibumu harus memakai kostum kelinci malam ini dan menungguku di kamar presiden di outside the Great Wall Hotel. Mengerti? Jika salah satu tidak datang, maka kamu harus tahu konsekuensinya. Mendengar ini, semua orang di belakang Wenson Kennedy tertawa terbahak-bahak. Chapter 5992. Apa identitas Wenson Kennedy? Di Longman, dia adalah tokoh yang berkuasa. Menurut rumor, pamannya adalah salah satu wakil Master Longman, Brice Kennedy. Di kemudi utama Longman di Floodwell, Wenson Kennedy selalu berjalan ke samping. Dan setelah dia ke Outskit, statusnya meningkat lebih tinggi lagi. Dari murid Longman hingga pejabat tingkat tinggi Longman, mereka harus menghormatinya. Ini juga alasan mengapa Wenson Kennedy bisa menjadi wakil pertama Presiden Longman Outskirt di usia muda. Dan sekarang dia ingin menjadi pemimpin cabang, untuk menambah nilai tinggi dalam resumenya. Sehingga dia bisa pergi ke Longman untuk memegang posisi tinggi di masa depan. Dengan hal seperti itu, Harvey York masih berani berteriak di depannya. Ini membuat semua orang di belakang Wenson Kennedy benar-benar merasa tidak dapat mempercayainya. Harvey York mengabaikan sinisme orang-orang ini, tetapi melihat Rolex di pergelangan tangannya, dan berkata dengan ringan. 2 menit telah berlalu. Apa yang ingin kamu tunjukkan? Wenson Kennedy memandang Harvey York dengan geram. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai karakter? Aku sedang berbicara dengan seorang wanita cantik. Apakah kamu memiliki hak untuk berbicara untuk seorang pria lemah sepertimu? Apakah kamu percaya, kamu akan ditabrak mobil ketika kamu keluar? 3 menit lagi telah berlalu. Kamu pikir kamu siapa? Superman? Seolah-olah kamu benar-benar dapat melakukan sesuatu padaku. Jangan katakan 3 menit, dalam 300 tahun lagi, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Mendengar ini, 2 wanita cantik di belakang Wenson Kennedy menutupi mulut sambil tertawa pelan. Bodoh? Aku telah melihat banyak hal. Tapi, ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang begitu bodoh. Ini seperti mencari kematiannya sendiri bukan? Pada saat ini, mata Wenson Kennedy jatuh pada Kali Howell lagi, kepalanya menoleh ke samping, dan dia berkata dengan sikap merendahkan. Cantik, aku sangat tidak senang melihat wajah putih kecilmu. Aku akan melenyapkannya sebentar lagi. Apakah kamu baik-baik saja dengan itu? Jangan khawatir. Aku akan mencarikan dia kuburan yang layak. Lagi pula, aku orang yang baik hati. Mendengar ini, ekspresi Kali Howell tampak dingin. Dia menggertakkan giginya, dan berkata perlahan. Wenson Kennedy, tidak masalah jika kamu mengatakan itu tentang pemimpin cabang. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Apakah ayahku turun atau tidak, hanya dia yang bisa mengatakannya. Dan sekarang kamu membawa sekelompok orang untuk mengintimidasi kami.
dan membiarkan mereka menjatuhkan orang-orang di luar. Terus terang, itu adalah ketidaktaatan dan pengkhianatan. Aku akan melaporkannya ke Aula Penegakan Hukum dan membiarkan Aula Penegakan Hukum menangani masalah ini. Juga, orang ini adalah Harvey York, Master York. Dia bukan dari cabang Outskirt, tetapi kemampuannya berada di luar imajinasimu. Tidak apa-apa memprovokasiku, tetapi jika kamu memprovokasinya, kamu sama saja dengan meminta kematianmu sendiri. Kali Howell berbicara dengan sungguh-sungguh. Tapi bagi Winston Kennedy yang arogan dan mendominasi, bagaimana mungkin dia mendengar kata-kata ini? Pada saat ini, dia mengeluarkan cerutu tipis dan menyalakannya. Setelah mengeluarkan asap cincin dari mulutnya, dia mencibir. Ada apa? Saat ini, kamu masih ingin melindungi manusia liar ini? Jangan khawatir. Semakin kamu mengatakan itu, semakin aku ingin melenyapkannya. Tidak, tidak. Sepertinya tidak baik melenyapkannya. Aku akan mematahkan tangan dan kakinya dan membuatnya berlutut malam ini, dan lihat apa yang akan aku lakukan denganmu. Hahaha. Winston Kennedy memandang Harvey York dengan tatapan jijik, dan berkata, "Wah, pernahkah kamu menyentuh wanita cantik seperti Kali Howell? Ayo, berlutut. Patahkan anggota badanmu." Kalau begitu, aku akan membiarkanmu minum susu saat aku selesai makan daging malam ini. Chapter 5993. Harvey York melihat arlojinya dengan tenang, lalu dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Ada seorang pria bernama Winston Kennedy di Longman. Ya. Dia terbukti dengan jelas melakukan kejahatan berulang-ulang dan mengintimidasi orang-orang. Kamu bisa mengatasinya di Aula Penegakan Hukum. Setelah berbicara, Harvey York menutup telepon. Panggilannya tentu saja ditujukan pada Rahel Hardy. Saat ini, meskipun Rahel Hardy tidak bersamanya, dia bertanggung jawab atas Balai Penegakan Hukum Longman untuk Harvey York. Hal-hal sepele seperti itu tidak sulit bagi Rahel Hardy. Bagaimanapun, Aula Penegakan Hukum sekarang memiliki status yang sangat tinggi di antara para 8 ruang internal dan eksternal dan 36 cabang. Ketika mereka melakukannya hal-hal, selama mereka mematuhi aturan, bahkan gereja Presbyterian tidak bisa mencegahnya. Segera, orang-orang dari Aula Penegakan Hukum mulai menyelidiki Winston Kennedy. Tapi bagi Winston Kennedy, perilaku Harvey York di telepon tadi adalah hal bodoh yang hanya untuk berpura-pura berada di depannya. Dia bangga memiliki posisi tinggi di Longman dan memiliki identitas yang luar biasa. Bagaimana dia bisa takut dengan identitas sederhana Harvey York saat ini? Dan gadis-gadis cantik itu menatap Harvey York dengan ekspresi bodoh di wajah mereka. Mereka semua merasa bahwa Harvey York sudah bertindak terlalu jauh. Siapa Winston Kennedy? Jangan katakan bahwa wajah putih kecil ini dapat mengatur pekerjaan Balai Penegakan Hukum Longman. Bahkan jika itu bisa, Winston Kennedy adalah keponakan Brice Kennedy, wakil Master Longman. Siapa yang berani menyentuhnya? Apakah Aula Penegakan Hukum berani melakukannya? Sangat lucu. Kali Howell tampak khawatir saat ini, dan dia juga merasakan bahwa Harvey York sudah bertindak terlalu jauh. Wah wah wah. Winston Kennedy menggelengkan kepalanya saat ini. Bocah, kamu mungkin tidak begitu mengerti struktur Longman kami. Aula Penegakan Hukum, di antara 8 aula di dalam dan di luar Longman, jelas merupakan keberadaan yang paling kuat. Di 36 cabang, Balai Penegakan Hukum telah mengirimkan undang-undang tim penegakan. Jika panggilan yang baru saja kamu lakukan benar-benar ke Aula Penegakan Hukum, orang-orang dari tim penegak hukum seharusnya datang untukku. Winston Kennedy memiliki ekspresi yang mendalam di wajahnya. Maaf, aku melupakan sesuatu. Tim penegak hukum Longman di Outskirt mengetahui identitasku. Jangankan Aula Penegakan Hukum memberi perintah. Bahkan jika Balai Penegakan Hukum memerintahkannya, mereka tidak akan berani menyentuhku. Melihat Winston Kennedy berkata, pria dan wanita di belakangnya juga tertawa terbahak-bahak. Duar. Pada saat ini, pintu yang tertutup tiba-tiba terbuka. Sekretaris Winston Kennedy segera masuk dengan wajah bingung. Tuan Muda Kennedy, ini tidak baik. Orang-orang di tim penegak hukum entah kenapa datang kemari. Mereka benar-benar mengeluarkan surat perintah yang mengatakan bahwa mereka ingin membawamu untuk diinterogasi. Orang-orang mereka berada tepat di luar pintu sekarang, dan bersenjata lengkap. Mereka memberimu waktu 3 menit untuk menyerahkan diri. Jika kamu tidak muncul dalam 3 menit, mereka akan mulai menangkapmu. Jika kamu melawan, mereka akan melenyapkanmu tanpa ampun. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Winston Kennedy menjadi hitam pekat. Orang-orang dari tim penegak hukum datang untuk menangkapku sendiri. Dan akan melenyapkanku tanpa ampun jika aku melawan. Apa yang terjadi dengan mereka? Apakah mereka tidak tahu siapa aku? Mungkinkah panggilan telepon tadi benar-benar memiliki kekuatan? Pada saat ini, Winston Kennedy memandang Harvey York dengan tidak percaya.
Dia tidak bisa mempercayainya, bahwa dia benar-benar melakukan semua ini. Dia mengertakkan gigi, lalu mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Chapter 5994. Setelah beberapa panggilan, wajah Wenson Kennedy menjadi gelap dan suram. Itu benar. Aula penegakan hukum benar-benar memberi perintah untuk membawanya. Rahel Hardy, Kepala Hukum Aula Penegakan, memerintahkan secara pribadi. Perintah seperti itu, bagi anggota tim penegak hukum Longman di Outskirt, harus mematuhinya. Memberi waktu 3 menit untuk menyerahkan diri, sudah sangat baik untuk menyelamatkan muka. Jika tidak, aku bisa selesai kali ini. Di satu sisi, seorang wanita cantik yang baru saja memandang rendah Harvey York benar-benar mengubah ekspresinya. Dia dengan cepat bergeser ke sisi Wenson Kennedy dan berkata, "Tuan Muda Kennedy, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Bocah ini tampaknya benar-benar terkait dengan balai penegakan hukum. Apa yang kamu takutkan? Itu hanya aula penegakan hukum, bahkan jika itu adalah yang pertama dari 8 aula dalam dan luar Longman, jadi kenapa? Untuk menakut-nakutiku? Biarkan aku memberitahumu. Bahkan jika mereka menangkapku sekarang, orang-orang dalam hukum tim penegak hukum tidak akan berani menyentuhku. Wenson Kennedy mendengus pada wanita cantik saat ini, dan kemudian matanya tertuju pada Harvey York dan Kali Howell. Setelah melihatnya beberapa kali, dia berkata dengan dingin, "Kalian memang punya beberapa trik. Tapi itu tidak akan berhasil. Orang yang kamu panggil tidak dapat membantumu. Jangankan tim penegak hukum, bahkan jika Rahel Hardy, Kepala Aula Penegakan Hukum, berdiri di depanku, dia tidak akan berani menyentuhku. Karena, pendukung besarku adalah wakil kepala Longman. Pamanku adalah Brice Kennedy. Menjatuhkanku. Kamu tidak akan memiliki kemampuan itu. Kamu pikir hanya kamu yang bisa menelepon." Wenson Kennedy penuh percaya diri, dan pada saat yang sama dia mengeluarkan ponselnya dengan penuh kemenangan, dan dengan cepat memutar sebuah nomor. Untuk menunjukkan kemampuannya, dia bahkan sengaja menekan speakerphone tombol. Setelah telepon berdering beberapa kali, sebuah suara tua datang dari seberang. "Wenson, ada apa?" Nada bicara Brice Kennedy terdengar serius. "Apakah kamu tidak tahu bahwa aku adalah wakil kepala Longman? Tidakkah kamu tahu bahwa aku sangat sibuk setiap hari? Paman, harus bagaimana lagi, ini adalah pilihan terakhirku." Bahkan di seberang telepon, Wenson Kennedy berdiri, mengangguk dan membungkuk. "Seseorang mencoba membuatku ditangkap oleh aula penegakan hukum. Dan jika aku berani melawan, aku akan ditembak mati di tempat. Mereka tidak hanya tidak memberiku wajah, tetapi juga tidak memberi wajah padamu. Aku sudah menyebutkan namamu, tetapi mereka masih tidak takut." Mendengar kata-kata Wenson Kennedy, Brice Kennedy di seberang telepon merasa sedikit sesak napas. Pada saat ini, dia meraung. "Siapa? Siapa yang berani menggunakan aula penegakan hukum tanpa melewatiku? Ini melanggar hukum." Mendengar ini, Wenson Kennedy langsung terlena. Dia sengaja melirik Harvey York. Seorang bajing kecil bernama Harvey York. "Paman, tapi..." "Tunggu sebentar." Suara Brice Kennedy di seberang telepon tiba-tiba membeku. "Kamu bilang nama keluarga pihak lain adalah York? Apa itu Harvey York?" Wenson Kennedy tertegun sejenak, tetapi dia berkata dengan cepat, "Paman, benar. Bajing itu bernama Harvey York, dia." Tut-tut-tut. Sebelum Wenson Kennedy bisa menyelesaikan kata-katanya, Brice Kennedy sudah menutup telepon. Wenson Kennedy mencoba menghubunginya kembali. Tetapi, baik itu telepon rumah atau pribadi, semua tidak bisa terhubung. "Ini. Bagaimana ini? Pamanku, wakil kepala Longman. Kenapa dia tiba-tiba menjadi pengecut?"